kantor loh. Ngawur. Udah nyampe rumah ini. Nah, memang Wah, lu istirahat dulu dah. Istirahat aja dulu, Bang. Ya, Enggak. Oke lah. Nyimak-nyimak aja dulu. Sama Pak Iwan. Oke, siap-siap. Ya, ada. Kak, tadi saya jawab dengan mengasihi ya Pak ya. Ya. Oh ya, Apa saja perintah yang dilakukan oleh Yesus menurut Alkitabmu? Yes. Halo, Tata, dia ini ada something dia. Ya, buka Google dulu, cari. Enggak, apa-apa. bentar Pak, ini ada orang bentar. Gue nggak boleh gue ya, Pak Iwan. Jangan. Boleh-boleh aja lah, jauh jauh. Nanti di Zoom Jadi gini, aja Pak. kita lanjut. Ini buat Tias Jadi dulu di begini, sini. Pak. Yang ringan-ringan Ini- aja dulu. Ya. Ini saya jawab sesuai pengetahuan saya ya Pak ya. Ya. Nanti kalau kurang-kurang nanti Bang Ade bisa nambahin gitu. Kenapa saya bilang perintah apa tadi pertanyaan Bapak? Perintah Apa saja perintah yang dilakukan Yesus? yang dilakukan Yesus itu mengajarkan kasih, karena kasih ini dia adalah muara dari segalanya, dari segala hukum Taurat itu Pak. Dari 10 yang perintah Tuhan itu, dari situ sudah ini sih Pak, sudah kayak connect gitu dengan kasih itu. Karena ketika kita tidak menduakan Tuhan, artinya kita tidak mengasihi, kita mengasihinya, kita mengasihi sesama. Nah itu banyak lagi tuh jabarannya mengasihi. Ketika kita mengasihi, kita tidak terhadap sesama ya ini ya, kita tidak akan menduakannya, berarti tidak berzina. Ketika kita mengasihi sesama kita tidak berbohong, Coba bersaksi dusta. ditunjukkan ayatnya supaya jelas. Sebutkan ayatnya. Mana perintah Ada. itu? Iya, Bel, disebutkan. cari Bel, gue nggak pegang Alkitab Bel. Ada Pak. Jadi saya ini nggak akan mungkin ngomong ngadi-ngadi Pak. Ini semuanya based on Alkitab lah Pak. Ya, lebih bagus. Ngadi-ngadi itu apa ditunjukkan. ngadi-ngadi? Nggak. Kasihlah ini. sesamamu karena Allah itu kasih gitu tuh. Di 1 Yohanes berapa gue lupa. Ayatnya ya, tak Iya, jangan si Bang Juma apal nih. Bang Juma, apal nggak Bang? Apal Karena gini ya. Pak, kenapa saya bilang kasih itu pokok inti dari pengajaran Bapa juga Yesus, secara dia sudah nuzul ya, maksud saya bukan dua oknum yang berbeda ya, maksud saya ya. Kenapa saya bilang kasih? Yaitu Pak, 10 perintah Tuhan tadi memang tercantum di dalamnya Pak. Ketika kita tidak menduakan Tuhan, berarti kita mengasihinya. Gua nemu Ketika ayatnya nih, udah kita- ketemu. Gua bacain ya. Haha, Nah, iya. berarti buat Tias, Yesus melaksanakan 10 perintah itu ya? Tak bacain dulu ya Bang, bentar ya, Bang Iwan ya. Kan minta ayatnya tadi. Ah, Kasih ya. Ayatnya aja, nggak usah dibacain ayatnya aja, nanti Pak Iwan juga udah, dia kan punya Alkitab Pak Iwan. Matius 22 Ya, ayat Di Matius. ayat 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Pak, bacain yang 10 itu Pak. Yang pertama apa Pak? Biar saya ini Pak. Yang pertama. Yang keluaran 20 ya? 10 hukum ya? 10 Yesus 10 perintah Tuhan. Nah, 10 perintah. iya 10 firman Tuhan yang Melaksanakan keluaran 20 ya. 10 perintah Tuhan itu. Apakah Yesus laksanakan itu? Sebentar bacain. Jangan ada akulah baca. Tuhan Allahmu yang bawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan ya. 1, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku ya. Nah, itu sudah Terus? menjelaskan kalau saya mengasihi Tuhan, berarti saya nggak menduakannya. Itu yang pertama. Nah, yang kedua apa Pak? Yang kedua, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Nah, itu menjelaskan bahwa Allah kita itu pencemburu ya Pak ya. Dia nggak mau diduain Pak sama hal-hal yang bersifat fana.
Oke. Lalu Pak, Terus? apalagi Pak? Yang ketiga? Tiga, jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Ini lanjutan tadi ya, masih lanjutan yang ayat yang tadi ya. Maksudnya kalau membuat patung jangan sujud menyembah kepadanya, beribadah kepadanya, intinya begitu. Sebelum lanjut, berarti Yesus tunduk pada 10 perintah itu. Mana Tias? Jawab. Yes, jawab. Enggak. Iya. Sebagai kemanusiaannya dia melakukan 10 perintah itu, Pak. Oh, berarti dia termasuk umatnya Nabi Musa ya. Musa lebih tinggi dari dia. Dia tunduk kepada Torahnya, bukan kepada Musanya, kan Torah itu. Iya, itu kan hukum yang diberikan Allah kepada Musa. Berarti dia tunduk atau Pak, sebagai umat Nabi Musa. Tunduk kepada hukum bukan berarti tunduk kepada orang yang memberinya, Pak, bukan pada kurirnya, Iya. Pak. Iya, paham. Tetapi itu kan ajaran melalui Nabi Musa. Dia mengikuti syariat Nabi Musa. Gitu. Sebagai seorang Yahudi jelas dong Pak. Dia kan memang terlahir di dalam bangsa Yahudi. Ya pasti iya. Memang betul. Ya, Dan bahkan dia berarti disebut Ya, berarti dia menjadi pengikut Nabi Musa. bukan pengikut, dia penggenap. Dia penggenap. Seluruh yang ada tertulis tentang aku. Tentang aku. Di mana itu, Rip? Tulis di mana? Lukas 24 ayat 44 sama Yohanes 5 ayat 45. Ya, Lukas 24 ayat 24 dibaca dulu. Lukas 24 ayat 44. Tar. Lukas, ntar Pak. Lukas 24 ayat 44. Oke. Ia berkata kepada mereka, ini Yesus, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku, bukan tertulis namanya ya, bukan. Tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Itu pertama. Yang kedua, Yohanes 5 ayat 45. Jangan kamu menyangka bahwa aku akan mendakwa kamu di ayat 46 ya, sorry. Sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepadaku sebab ia telah menulis tentang aku. Tetapi jikalau kamu tidak percaya akan apa yang ditulisnya, bagaimana kamu akan percaya akan apa yang aku katakan? Nah, oke ya. Jadi tertulis di kitab Musa itu di mana Yesus tertulis di situ? Seluruh, bukan hanya di kitab Taurat. Bukan hanya di kitab Taurat. Ayat mana? Kitab Nabi-Nabi. Tentang Yesus. Itu Nabi-Nabi semua. Ayat berapa? Pak, itu firman itu Yesus itu, Pak. Ya, Itu firman orang itu. Yahudi, umat Judaisme tidak mengenal Yesus di sana. Baik, iya jelas dong orang. Ya, Firman makanya itu. jangan kata semua di mana ayatnya Sebentar. tertulis Iya. tentang Yesus. Iya, Kejadian 3 ayat 15 pertama. Kejadian 3 ayat 15. Apa isinya? Ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan melihat tumitnya. Sebenarnya dalam Septuaginta disebutnya melihat tumitnya. Itu. Ya, Di sini dalam orang-orang Kejadian Yahudi pun, 15. sebentar dulu Pak. Di sini orang-orang Yahudi pun mengakui bahwa ini adalah di zaman King Mesias, Raja Mesias. Ini satu. Semua hal Pak, semua hal tentang masalah Ishak, Ishak yang hampir disembelih dan digantikan anak domba Allah. Nah, itu. Di dalam Kejadian 3:15, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan turun-temurun akan meremukkan kepalamu. Aku di situ siapa? Bagaimana kamu bisa mengatakan itu Yesus? Iya, memang di sini Firman Allah. Itu firman Allah itu, bukan. Pak. Ini tentang ada ini terjadi di masa
King Di Mes, Zoom iya kamu pasti Pak. begitu tegas, di sini kok nggak bisa lancar. Loh, kok begitu? Ini emang kurang lancar apa? Di Zoom saya pakai mic, di sini nggak pakai mic. Beda Mic cuman ya? itu kok. Ya, Iya, di Zoom saya pakai mic, ini mana bisa Sekali pakai lagi mic? ya, tertulis di mana Yesus katakan, tertulis di kitab terdahulu di mana Yesus tertulis. Salah satunya ini Kejadian 3 ayat 15 Bapak. Ini tentang masa di King Mesias. Ya, Orang-orang Yahudi juga tahu itu. tak bacain dari ini ya, Targum Jonathan ya. Targum Jonathan bin Uziel yang nulis Targum ya. Itu dikatakan, aku bahasa Inggris kurang lancar sih. And I will pass enmity between three and the woman. Intinya aja, belakangnya aja. But for the three for the three will be no medicine, and they shall make a remedy for the heal in the day of the King Messiah. Ya, jadi ini peristiwa di Genesis atau Genesis 3 ayat 15 ini tentang masa-masa akan terjadi, akan ada obat di hari Raja Mesias. Memang begitu bunyi Targum Jonathan bin Uziel. Begitu Pak. Itu salah satunya. Gini Pak Iwan mau nanya bahwa Yesus itu di mana di Perjanjian Lama, itu maksud Bapak bukan Pak? Ya, tadi kan berawal dari perintah manakah yang diikuti oleh Yesus. Ya. Maka kamu mengatakan Nggak berkembang dong. Yesus mengikuti 10 perintah. Nah, selanjutnya berkembang bahwa Yesus mengatakan di Matius bahwa dia merupakan atau tertulis di kitab terdahulu. Saya pertama mengatakan Yesus itu mengajarkan kasih Pak, karena kasih adalah penggenapan dari seluruh hukum Taurat Pak dan kitab-kitab Nabi. Ntar tak artiin dulu ya, ini aku kalau bahasa Inggris. Suara lu kecil. Oh, bentar. Tak Ya, artiin coba dulu jelaskan bahasa di mana tertulis. Tadi dikatakan Rion di kitab perjanjian lama itu di mana Yesus tertulis. Seluruh Pak dibilang seluruh Ya, kitab semuanya. itu menulis tentang tipologinya. Mau itu tentang kurban, mau itu semua tentang perjalanan orang-orang Yakub, Yusuf, semua itu menulis tentang dia. Bukan nama dia ditulis, bukan. Bukan seperti itu. Tapi itu tipologi Kristus, tipologi Mesias, Pak. Ya, tak bacain Itu bahasa maksudnya. Indonesianya nih, ada bahasa Indonesianya gua artiin nih ya. Ini dari Lain transkrip saja ya, itu. gua bertranskrip. Tak bacain ya, mau nggak? Selain Dan aku akan orang Yahudi mengadakan marah itu kalau pembahasan. dikatakan perjanjian lama itu Yesus. Nah, Yahudi mana dulu? Bang Ade, Tak Bang Ade, bacain dulu. Bang Udah, Ade. silakan. Bang Ade, Dan aku dalam bahasa itunya bahasa apa ya? Bahasa Ibrani atau bahasa apa sih Pak? Di Perjanjian Lama itu Allah berfirman itu di situ ditulis kurios bukan Pak? Bang Ade. Allah itu pakai Allah, Elohim. Kalau ketika Allah kurios berfirman, kan? firmannya itu maksud saya kurios nggak di situ Pak? Dafar Elohim yang gitu. Dafar Elohim yang iya itu Dafar. Tak bacain bentar ke, biar ini. Satu-satu aja dulu, satu-satu aja dulu. Satu-satu aja. Dia satu Cek. aja belum tentu. Cek. Oh, ya. Bentar dulu tuh. Iya, Ya, Cek. jelas. Ya, silakan Bang Jumah. Tidak ada ditanyakan, mereka belum bisa jawab ini sambil mencari jawaban. Oh Apa? enggak, udah itu udah Oke. dijawab Pak. Kan Baik. firman dalam Perjanjian Lama itu adalah Yesus itu sendiri Pak yang belum nuzul ketika itu Pak. Dia masih dalam bentuk firman gitu loh Pak. Baik. Teman-teman, Perjanjian izinkan Lama saya itu. 1 menit supaya kita nanti kembangkan narasinya. Jadi gini, Perjanjian Lama kitabnya orang Yahudi itu jaraknya dengan kitab saudara itu antara 600 sampai 1000 tahun lebih. Sehingga tidak ada hubungannya antara Perjanjian Lama kitabnya orang Yahudi dengan kitab saudara. Jadi penulis-penulis kitab saudara itu ibarat kata ngintip kitabnya Yahudi, dicocok-cocokkan untuk kemudian dipas-paskan untuk Yesus yang kemudian akan dijual kepada orang Yunani Romawi.
Gitu. Tunggu Pak. Bagaimana ceritanya Bapak bilang Yesus itu ngintip, sementara Yesus itu orang Yahudi sendiri, Pak. Bukan Yesus yang keturunan ngintip, Yahudi. penulis kitab saudara yang perjanjian baru itu ngintip kitabnya Yahudi, dicocok-cocokkan masuk ke dalam kitab Ngintip. perjanjian baru, lalu kemudian dijajakan kepada Romawi Yunani. Iyalah, yang punya kitab tidak pernah kemudian berpikir siapa itu Yesus. Sama seperti ini, contoh Kejadian 3 nomor 15. Sekarang Sama sekali tidak ada hubungannya Pak, dengan itu Yesus kejauhan. ini. Kejauhan, Pak. Kejauhan, Nggak ada Pak. hubungannya. Bapak ngerti nggak? Enggak, Bapak ngerti Bang. nggak? Bang Alkitab Zulkifli, dituliskan. itu Pak berhubungan Juma. dengan Mesias, Satu-satu, Bang, satu. bukan Enggak. bukan berhubungan Satu-satu, dengan Nggak ada. satu-satu, Nggak ada hubungannya dengan Yesus. Enggak, ini berhubungan Juma. dengan Mesias. Yesus kan Iya, Mesias. itu Apa menurut bilang saudara, itu menurut saudara. Mesias yang ditunggu oleh orang Yahudi itu berbeda konsep dengan Mesias yang kalian punya. Wah. enggak? Karena begini, sebentar. Bel. Bang Yang taping Zulkifli, banget sih, Bel. enggak. Ya, Bang Zulkifli Satu-satu, tahu nggak? satu-satu. Adit satu-satu. iya, Biar suara itu nggak overlapping. Nggak sih, coba Dok Zakir. Satu-satu biar nggak overlapping. Bang Zulkifli tahu nggak Iya. konsep dualisme Mesias di dalam pemahaman orang Yahudi? ya tahu. Apa itu? Ya, mereka menganggap itu adalah raja dan Enggak, juga dualisme adalah seorang Mesias. nabi. Iya. Konsep Mesias, bukan Konsep Jawa. Mesias Yahudi itu sangat Apa berbeda dengan Apa aja Mesias konsep Kristen. Mesiasnya? Ini ada dua nih konsep Mesias Yahudi, ada dua. Apa aja? Nah, coba Anda terangkan kepada saya. Ya enggak, Bang Zulkifli tahu nggak? Yang saya tahu, Mesias menurut Yahudi itu adalah seorang raja, layaknya Saul, Harun, Elisa, Enggak, Salomo, aku enggak nanya Gedeon, dan juga adalah Mesias itu seperti Hezekia, Aku nggak Harun. nanya Mesias itu seperti apa. Yang aku tanya konsep Mesias itu di dalam iman Judaism seperti apa? Konsep Mesias itu tadi, mereka kemudian mengharapkan adanya seorang penolong layaknya raja yang bisa membebaskan mereka dari penjajahan duniawi, bukan penjajahan rohani. Itu fungsi Mesias, Bang. Yang Ya, saya tanya makanya bukan saya fungsi. minta Anda menjelaskan ke saya. Ya makanya Abang tahu nggak konsepnya sebelum tahu fungsinya? Saya nggak tahu. konsepnya. Saya nggak tahu. makanya Bilang nggak Oh. tahu gitu loh maksudku. Oke, sekarang Jadi- Anda coba uraikan ke saya. Di dalam Talmud, di Ya. dalam Talmud Sukah 52a itu diterapkan konsep namanya Mesias ben Yosef dan Mesias ben David. Itu dulu dipahami. Nanti tanya ke Billy Yahudi. Bila perlu orangnya suruh Iya. sini sekarang. Udah Di nggak usah lebay. Talmud itu dikatakan apabila bangsa Israel itu belum siap atau dalam artian mereka masih tegar tengkuk, tidak menuruti hukum Taurat, yang datang itu Mesias ben Yosef. Sementara kalau Terus? mereka itu sudah menjadi umat Elohim, sudah taat kepada Taurat, itu yang datang Mesias ben David. Nah, dua konsep itu udah ada ya. Satu konsep Mesias ben David, satu konsep Mesias ben Yosef. Ya. Kemudian yang datang itu siapa? Di dalam Zakaria 9 Itu ayat asal, 9. itu bukan konsep, itu asal Mesias yang mereka tunggu. Enggak, bukan. Ini ada konsepnya. Makanya konsep di dalam iman Kristen itu ada. Kalau Abang buka di Zakaria 9 ayat 9, itu lihatlah rajamu datang mengendarai Nah, itu dia. seekor keledai. Sebentar, makanya sebentar dulu. Itu yang datang itu Mesias apa menurut Bang Zulkifli? Mesias yang mereka tunggu itu laksana Daud. Ya. Betul. Iya, Itu yang ditunggu coba, orang Yahudi kan? Iya Makanya betul. saya bilang, iya. Nah, saya makanya berangkat muncul tadi, kitab saudara, Yesus enggak. menggunakan keledai Aku untuk pakai Talmud, mencocok-cocokkan Talmud, kitabnya enggak. orang Yahudi Aku pakai gitu Talmud. loh. Aku pakai Talmud, bukan pakai Brit Kadasa. Kalau Anda menggunakan Talmud itu bahaya nanti kalau merujuk enggak kepada masalah, Yesus. Orangnya Pak Billy Juma, boleh Yahudi satu suruh menit? sini sekarang. Billy Yahudi suruh sini sekarang. Enggak usah, saya aja. Coba Anda Tapi orang tunjukkan Yahudi. kepada saya. Tunjukkan kepada saya Mesias Yahudi adalah Tuhan yang datang dalam rupa manusia. Jangan ke situ dulu. Oh, nggak Ini bisa, konsepnya- nggak bisa. Anda ingin Konsepnya menggiring itu konsep Mesias. gereja, mengatasnamakan konsep Mesias Yahudi, Konsep nggak Mesias bisa. Memang yang ditunggu mereka Mesias, Bang, bukan Adonai Saya yang turun saya menjadi paham, manusia. saya Nggak paham, seperti itu. Abang salah saya di paham. sini. Dan mereka mengatakan bahwasanya Mesias itu tidak akan datang dari keturunan Yoyakim. Dari keturunan Daud dong, itu nubuatan untuk Mesias ben David. Itu Betul, dari keturunan betul. Daud. Memang dari keturunan Daud, tapi bukan Iya. dari silsilah Yoyakim. Yang Yoyakim nggak punya anak maksudnya bagaimana? Loh,
Nggak bisa. Di kitab mereka itu sudah diterangkan bahwasanya Yoyakim tidak akan memiliki keturunan yang akan duduk di atas tahta Daud. Itu di ayat berapa? Coba dilihat dulu. Yeremia 36 nomor 30. Coba Anda lihat. Yeremia 6. 36 nomor 30. Jadi Anda tidak akan pernah bisa mendudukan Yesus sebagai Mesiasnya orang Yahudi mau sampai kapanpun. Enggak, yang tadi udah dikelarin dulu belum? Yang di Zakaria 9 ayat 9. Nanti kita lihat dulu di dalam tafsir orang Yahudi di Zakaria 9 ayat 9. Yang naik. Kalau saya gini loh Bang. Kalau saya itu berpikir sederhana saja Bang. Nggak bisa. Orang Abang Yahudi kalau itu lebih ngomongin paham orang Yahudi, kitabnya daripada kita gitu. Iya. Dan kalau tidak kita ada ngomongin orang sedikit pun Yahudi, konsep yang Abang mereka nggak tanamkan bisa. terhadap akidah mereka Mesias itu sama Gini, seperti Yesus, nggak ada jauh. Abang tahu Yahudi. konsep ini. Bentar. Pak Arjuna Abang tahu bentar, konsep biar aja ini dokter nggak? Jack naik dulu sama Jody. Abang Konsep tahu konsep apa yang Anda ingin jajakan tidak akan pernah nyambung dengan Yesus kalau konsepnya berdasarkan Yahudi. Makanya saya kasih Yeremia 36 nomor 30 itu tadi, coba. Yesus kan orang Yahudi, Bang. Ngerti saya, tapi dia dari keturunan Daud. Ya kan? Ya, tapi betul, iya. tapi dia berasal dari Yoyakim. Jalurnya dari Yoyakim kemana? Yoyakim ke Yekonya kan? Dari Yosia kan? Ya terus? Nah, baca Matius 1 nomor 11. Ya terus yang mau abang larikan itu Yesus itu dari Yekonya kemana? Dari Yekona siapa anak Yekona? Kok abang Ya, bilang coba baca silsilah Yesus aja dulu. Matius 1 Anda Iya, baca. Abang kan ngarahin tadi ke Yoyakim. Oh, jelas itu. Nah, dari Yoyakim Jelas itu. terus bagaimana? Kok bisa abang larikan ke Yesus? Ya, kan dikatakan bahwa Yesus itu keturunan Yoyakim, Bang. Daud. Sementara Enggak, ditulis yang Oh, Anda dicatat keliru di situ. itu ada semua data-data tentang keturunan dari ini. Iya, Tapi saya tidak- iya. paham. Saya ngerti. paham. Saya ngerti maksud Ketika abang, Yeremia 36 nomor 30 yang Karena- empunya kitab membaca bahwa keturunan Yoyakim tidak akan duduk lagi di atas tahta Daud, udah selesai. Tamat riwayatnya Yesus di sana. enggak, Karena dong, bukan Yesus begitu. ini berasal dari keturunan Yoyakim, Bang. Kalau gagal berarti gagal dong nubuatan di Yesaya di Kejadian 3 ayat 15. Nah, Iya, karena itulah Anda hanya mengambil kitabnya orang, mendudukkan orang yang tidak pas di situ. Enggak, sudah Makanya pas. orang Yahudi sampai sekarang tidak kenal Yesus. Karena konsepnya sudah pas. Di zaman para rasul yang bisa, menerima nggak bisa. Yesus itu lebih banyak daripada orang Yahudi asli yang menolak Yesus. Makanya orang Yahudi yang menerima Yesus ini dikutuk oleh orang Yahudi. Di tahun 90-an. Nggak bisa Dikutuk kayak di dalam gitu, Bang. sumpah mereka namanya Nggak bisa. Karena kitab Hamini. Anda Itu menceritakan kutukan hal bagi yang orang menerima Yesus. kitab Anda menceritakan cerita yang beda. Kita bisa buktikan. Sama dong. Kita bisa Yesus buktikan. orang Yahudi kok beda gimana? Itu Bagaimana- makanya saya terangkan bagaimana tadi melalui diceritakan Talmud, di itu kitab kitabnya orang saudara? Yahudi, abang nggak mau gitu. Abang nggak mau diceritain Talmud. Padahal itu kan kitabnya orang Yahudi, bukan kitab saya. Jadi gini, Iya kan? yang Anda katakan akan duduk sebagai Mesias yang ditunggu itu terbantahkan oleh kitabnya orang Yahudi sendiri. Nggak bisa. Enggak terbantahkan. Yesus itu Yeremia memenuhi 36 dua nomor konsep. 30 coba Anda baca dulu supaya Anda bisa tercerahkan. Enggak, saya tahu yang abang bawain itu yang berada di runutan silsilah yang ada di Matius kan? Betul. Ada di Yekonya kan. Nah, yang Benar. ditulis Matius itu ada rentetan yang memang dari silsilah Yehonya memang tidak terdata di situ. Memang nggak masalah. Kita akui itu tidak terdata dalam artian ada yang dari keturunan ini yang akan tidak menduduki tata Daud memang tertera di situ. Tapi Nah, tata terus? Daud itu nanti akan terjadi bukan pada saat di zaman Yesus, karena Yesus kedatangannya yang pertama itu tidak untuk menduduki di atas tata Daud. Itu betul. Karena tata Nah, Daud terus? itu akan nanti diduduki pada kedatangannya yang kedua, gitu loh. Berarti memang benar Mesias yang ditunggu oleh orang Israel bukan Yesus. Sudah selesai. Karena yang mereka tunggu-tunggu itu adalah Mesias yang sama. Yang Ben David kan yang Iya. mereka tunggu kan. Betul, yang datang betul. pertama itu Mesias Ben Yosef, Bang, bukan Ben Daud, saya kasih tahu. Ya, Yesus kapannya jadi
Ben Nanti David. kedatangan yang kedua gitu. Oh, Itu konsepnya tidak. seperti itu. Nggak Itu bisa konsep diselewengkan. Kristen. Ya, itu konsepnya memang- Kristen. Makanya Nggak ada konsep dualisme. Yahudi itu nggak ada. Makanya ada konsep dualisme di dalam kitab Talmud Sukah 52a, Sanhedrin 98b, 98a, itu ada konsepnya. Makanya abang juga harus baca Talmud supaya tahu konsepnya. Kalau abang nggak baca, abang nggak akan ngerti gitu loh. Kalau di Talmud, Yesus itu dikatakan sebagai anak zina, anak dari salah seorang prajurit Romawi bernama Nggak ada, Pantera. Pandra, nah salah lagi nih, salah Ah. lagi, abang salah lagi. Kemudian Saya kasih tahu, Bang, ya. diceritakan Saya kasih tahu, Bang, ya. akan direbus di atas tinja yang mendidih di Nah, dalam neraka. Ini salah lagi. Yang Itu direbus di kok atas salah? tinja itu seorang penyihir. Abang sosok membawa, tapi abang nggak ngerti. Namanya yang siapa penyihir itu? Yesus Hanotsri. Nggak usah ngajari saya, bang. Saya tahu. Oke, coba Anda Itu di- tunjukkan kitabnya. Di kitab ini Talmud Gitin 57a. Ya, terus Itu bukan Yesus kita. Bukan orang. dari mana Anda bisa tahu? Ya tahu dong, karena itu menceritakan Tahu. tentang penyihir, seorang penyihir yang digantung di sebuah pohon, dan mereka berharap nanti mereka bahwa penyihir itu akan direbus di Nah, air di tinja. kitab Anda Yesus itu digantung di atas pohon. bukan di pohon. Oh, Siapa coba bilang lihat di pohon? Anda versi bahasa Inggrisnya, coba Anda lihat. Memang itu bukan buat Yesus itu, Pak. Bang, Ngaco ini, bukan, Bang. Enggak, Ngaco. semua data mengarahkan Ngaco kepada ini, Bang. Yesus. saya Semua bisa data mempertaruhkan, mengarahkan Bang. kepada Yesus itu digantungnya di atas pohon, bukan di Saya atas bisa salib. saya bisa Enggak. mengadu ini sama orang Yahudi di depan saya pun saya berani ngomong Makanya itu. Dan dia Billy- nggak Enggak Billy usah bawa kita sini, besar-besar bawa mulut sini. karena Kita orang tanya, Yahudi Billy. nggak ada di sini. Enggak, gini, Kalau Billy. ada orang Yahudi Next. ditanyai tentang Yesus, dia bilang aku nggak kenal. Billy Pasti. udah saya tanya, Bill, menurutmu yang di Gitin 57a itu menurut para Bukan. rabi siapa yang digantung? Oh, itu bukan Yesus bukan Yesus. orang. Bener. Itu Yesus Betul. seorang penyihir gitu. Coba Benar. makanya diundang ke sini, kita klarifikasi Iya. ucapan Bang Bill apa ucapan dia yang salah gitu. Berani nggak? Undang Aku Bill. Ya ke sini. udah panggil aja. Kalau Anda mengatakan itu tidak benar bukan Yesus, maka Yahudi hari ini dia pasti akan mengikuti ajaran Kristen. Faktanya tidak. Ya. Iya kan? Yang kedua, Bang, sorry ya, gue mau agak sedikit bergeser ya. Yang kedua, kitab mereka itu nggak lebih tua dari kitab kamu. Kitab Ya, abang pakai ini. Masoret. Kenapa? Memang betul. Nah, kan mereka kan nggak tahu nih Masoret apa. Ini Mereka- bukan masalah saya. Kalau Anda menyembunyikan misalnya Enggak. Yesus itu Nah, bukan gini. Yesus yang Enggak, Anda sebentar, imani. sebentar. Tapi faktanya di kitabnya orang Yahudi menyebutkan umat Kristiani yang disebut minim. Itu namanya Oke. Birkat Haminim. Memang di tahun 90 Iya itu dia. Mas. Bukan Makanya Waduh, kalian disebutkan minim kok disebut ad- minim. Oh, ini gimana? orang yang disebut minim, orang Kristen ini akan dimasukkan ke dalam neraka dan akan dihukum di sana bersama seluruh Itu doa keturunannya. kutukan orang Yahudi, Bang. Birkat Haminim, bukan orang Kristen minim. Bukan Oh minim dalam enggak, umat artian Kristiani sedikit. justru mereka sebut dengan sebutan itu. Enggak bisa Anda menyembunyikan identitasnya, enggak bisa. Kenapa? Nama Maria juga disebutkan di dalam kitabnya mereka. Iya disebutkan, memang disebutkan. Nah, disebutkan sebagai apa? Perempuan apa dia di sana? Jadi Anda mau lari kemana pun nggak bisa, nggak bisa. Nah, itu yang yang mereka disebutkan bahas itu itu begini. adalah seorang wanita bernama Yang disebutkan Maria, bahwa anaknya Maria bernama itu Yesus dan anak agamanya seorang, adalah Kristen. Itu aja. perwira Romawi bernama Ben Pantera, kan seperti itu. Nggak bisa. Iya kan? Makanya orang Bentar, Kristen bentar, itu nggak bener mau nggak? berdebat Bener dengan nggak, Bang Bill? menunjukkan Talmud itu. Gitu. Bener nggak, Sebentar Bang ya. Bill? Ketika orang itu mengatakan Rabi itu mengatakan bahwa Maria itu telah berzina dengan seorang perwira Romawi bernama Ben Pantera. Saya klarifikasi dulu, bener nggak? Bill siapa Halo? sih? Bill siapa? Kok Bang Bill apa Bang Zulkifli? Bener nggak Bang Zulkifli? Iya, itu yang mereka katakan. Nah, Dalam itulah. Talmud mereka tuh seperti itu. Makanya abang tahu nggak Talmud itu berisi apa? Tafsir-tafsiran terhadap kitabnya mereka. Enggak. Itu banyak Itu hal isi Talmud itu ditulis- banyak hal ditulis terkait di dengan ini. Abu Dasara di situ Itu masuk yang ke Bang Bill tadi Kristenan bilang itu ditulis di Gemara apa di Misnah? Saya tanya dulu. di Gemara. Di Gemara. The Gemara Ya. itu apa? Gemara itu apa? Tafsiran tentang terkait penyesat-penyesat yang ada pada masanya. Lagi kamu ngomong. Tanya Nah, jawab, tanya itu jawab. yang diterangkan Ini kepada salah lagi, gitu. kepada saya berdasarkan Makanya- Talmudnya mereka Makanya gitu Bang loh. Zulkifli nggak ngerti, makanya saya bilang Bang Zulkifli Bukan saya nggak tidak ngerti, Anda ingin menyembunyikan. Satu, di sini nggak ada Billy. Kedua, di sini nggak ada Talmud.
Kalau Anda menolak Talmud, berarti Anda tidak menemukan apa yang diceritakan Talmud berdasarkan iman kalian. Maka dunia debat akan di dunia debat Kristen akan menjadikan kitab Talmud itu sebagai senjata. Kristen mana yang berani menggunakan Talmud? Gak ada, Bang. Jijik saya. Bukan begitu. Kami jijik. Iya pasti, karena di dalamnya itu Memang hujatan demi hujatan terhadap kalian. Ini aja lah. Isinya. Bukan Begitu hanya loh. hujatan. Ini nggak arti apa-apa, nggak tahu apa-apa. Panggil Billy ke sini. Biar saya sama Billy yang sama-sama Jangan terlalu ponga bicara. Enggak, Di, saya di enggak kitab ponga. Anda aja dulu. Kisah para Rasul, ya, Kisah para Rasul 21 nomor 8. Itu kan? Misnah nggak tahu. Isinya itu Iya kan? Nggak usah terlalu jauh. Kisah para Rasul aja dulu. Bagaimana cerita-cerita yang dibangun oleh kitab Anda tentang pandangannya terhadap sekte Yunani, sekte Kristen. Apa yang mereka katakan tentang sekte Kristen itu? Sekte Kristen, sekte Nasrani. Ya Nasrani ya sama aja. Kristen ini dari mana rasanya? Kok sama sekarang? Kok jadi Iya, Nasrani itu pengikut Yesus, iya kan? Pengikut Yesus. Nah, kalian ini siapa? Kristen ini siapa? Dari mana Kristen ini? Sebentar, gini. Abang tahu nggak? Tahu sebentar. Kristen ini dari mana? Itu aja dulu. Enggak, gini. Ya dari para rasul. Nah, rasul ini disebut orang-orang yang berasal dari Nazaret atau bukan? Bukan. Oh, Para bukan. rasul semua dari Nazaret. Oh, bukan. Rasul yang mana yang Anda maksud? Rasul yang mana? 12, 70 dan plus 1 Paulus. Di mana mereka menerima pengajaran dari Yesus, di mana? Tunjukkan di kitab saudara. Contoh Markus, Lukas. Paulus di mana Yesus mengajarkan mereka kitab Anda? Matius 28 ayat 18. Ayat 20. Iya benar, Bang. Itu perintah malah. Dan pergilah dan ajarlah mereka tentang Matius segala apa yang telah 28 itu dari Ayat nomor 20. 16 sampai nomor 20 itu nggak ada. Enggak Itu kayak penambahan. gitu. Ada, bukan penambahan, Bang, bukan. Kalau di masa ini kita jadi ngomongin kritik teks dong. Ya, jadi kembali kepada tema, Yesus Jangan tidak ngomong- layak duduk di atas tahta Daud. Itu aja. Berdasarkan Nggak mungkin. kitabnya orang Yahudi. Yeremia Kalau 36 begini, nomor Bang, 30 kalau itu nggak dia bisa. gagal jadi Mesias, kenapa Nggak bisa. Al-Quran menyatakan dia Al-Masih? Isa itu Al-Masih. Saya tanya Ya, dulu. kalau dengar. Ayo. Kalau dia sebagai nabi, sebagai rasul, memang betul. Al-Masih konsepnya bukan hanya nabi, Bang. Tapi masalahnya sekarang ini adalah orang-orang Kristen itu mendudukkan Yesus itu sebagai Mesias yang sama dengan Tuhan. Di mana Iya, ada konsep betul. itu? Di mana Betul. konsep itu Anda ambil? Al-Quran di surah An-Nisa 156 itu Eh. Allah itu mengutuki orang-orang Yahudi yang menolak Isa dan ibunya. Betul. Apa pahami dulu, ya kan? Betul. Nah, Terus berarti menolak Isa sebagai itu apa? diterima nggak? Isa itu Mono- diterima nggak menolaknya di dalam konsep sebagai apa? Kristen? Isa diterima Menolaknya dalam sebagai konsep apa? Islam. Tidak, menolaknya sebagai apa dulu? Ketika Sebagai Al-Quran Al-Masih. An-Nisa. Oh, salah Anda. Anda Baca An-Nisa 157 dong. Abang nggak baca berarti di 157. 156 apa 157? 156 157 satu kesatuan, Bang. Abang harus inget itu gitu. Aduh, so tahu. Loh. Anda so Abang tahu. baca surah An-Nisa 157. Mereka menyindir 156 apa dengan 157? mengatakan 156 dan 157. 156 itu penolakan terhadap Isa dan ibunya. 157 ketika orang Yahudi itu menyalibkan seseorang yang dianggap bukan Yesus, bukan Isa menurut Abang, dia menyindir Iya. orang-orang, lihat nih, Al-Masih lo gua salib, katanya bilang begitu. Nah, terus? Karena mereka orang Yahudi tahu sebenarnya yang dimaksud dengan Isa itu disebut Al-Masih sebagai Mesias. Makanya dia menyindir, lihat lo, Mesias lu gua salib gitu. Berarti kan Mesias ini diterima di Al-Qur'an. Lalu kenapa Abang tidak mau mendudukan Yesus sebagai Mesias di dalam Al-Qur'an gitu loh? Loh, Anda lucu. Di Al-Quran itu memang kami sebutkan Al-Masih. Yang jadi masalah Artinya apa? Al-Masih itu artinya apa? masalahnya di Al-Masih itu Anda. artinya apa? Tunggu Al-Masih sampai itu dulu. artinya apa? Masalahnya di Anda itu Al-Masih itu adalah Tuhan. Kan konyol. Enggak, yang saya bilang Tuhan itu dalam artian dia adalah Bapa salah juga. Abang salah ngerti di sini. Kan yang Abang Zulkifli maksud Tuhan itu adalah Allah Subhanahu wa taala kan? Iya, Betul nggak? Nah, Benar. misalnya kan diandaikan Allah Subhanahu wa taala itu adalah Bapa di iman Kristen, lalu Abang menuduh Isa Al-Masih adalah Bapa, kan begitu? Bener nggak? Ya itu kan yang ada dalam konsep Ya, saudara itu kan? salah. Itu bukan Oh, konsep oke. saya. Uraikan kepada saya.
kalau begitu Anda menggunakan dua pribadi dalam proses penyembahan kepada Tuhan. Bukan penyembahan dua pribadi. Penyembahan itu khusus kepada Allah Bapa. Penyembahan Nah, kepada terus? Yesus itu sebagai raja. Nah, berarti berapa sembahan Anda? Sembahan untuk pencipta semesta alam ya cuma satu. Kayak Nah, abang terus kenapa begini ya, ada sembahan baru lagi bernama Yesus? penyembahan kepada raja seperti ini. Ketika Raja Daud itu menjadi raja, bolehkah umatnya, para rakyatnya itu sujud kepada Raja Daud sebagai raja? Boleh kan? Nah, terus? Nah, itulah yang kami lakukan juga selaku Yesus adalah penerus generasi dari kerajaan Daud. Seperti itu. Oke. Dia disebut sebagai Oke. raja, kan begitu. Oke. Nah, Baik. kalau penyembahan kepada Tuhan itu beda lagi, Bang. Oke. Ya boleh Anda nutupi lah, boleh, nggak apa-apa. Terus Bukan ditutupin, memang begitu. sekarang saya Ya, tanya, Bang. sekarang saya tanya kepada saudara, apakah Yesus ini manusia biasa? Yesus itu manusia biasa dalam kodratnya kemanusiaannya, dia manusia biasa karena dia mati dan Terus terbunuh. Yesus ada Betul. berapa kodrat? Dalam artian gimana nih? Kodrat Nah, keilahian dan kan- kodrat kemanusiaan apa gimana? Ya. Ya. Iya. Iya. Anda ingin mengatakan bahwa Yesus memiliki kodrat keilahian? Iya. Kalau kita Betul. melihat di dalam Yohanes 1 ayat 1 dan Yohanes 1 ayat 14 itu sudah jelas. Dibedakan Berarti kodratnya antara dia yang adalah Sang Firman Allah, tapi si Sang Firman Allah, kodratnya sebagai Sang Firman Allah itu nuzulul jasad menjadi manusia di Yohanes 1 ayat 14. Seperti di surah An-Nisa 171, firman itu telah menjadi manusia, itu sama. terus Terus apa yang mau ditanyakan? ya Anda kan mengatakan bahwa Yesus itu punya kodrat kemanusiaan. Sisi kemanusiaannya itu telah menjadi manusia, sisi keilahiannya itu Sang Firman Allah. Itu udah jelas. Oke. rumusannya. Sebagai Sang Firman Allah buat Anda, apakah dia Allah itu sendiri? Dia bukan Bapa, Oh, bukan Bapa. bukan Bapa. Lalu firman ini apa? Firman itu kalau di dalam iman Islam itu namanya kalam. Kalamullah Oke, kalam. yang khairul makhluk itu, yang bukan makhluk Oke. itu. Kalam Oke. nafsi ya, Bang Zul. Ya, kalam Bilangnya nafsi, ya. oke. Itu ciptaan Oke. bukan? Ciptaan bukan? Bukan. Bukan, oke. Kita sepakat ya, terus? bukan ciptaan, oke. Nah, Yesus Jadi- ini kalam nafsi atau kalam majas? Kalam nafsi. Kalam najas ini kan ciptaan. Nah, berarti Yesus ini adalah Allah itu sendiri berarti kalau gitu. Bukan, emang abang bilang kalam itu adalah Allah? Kalam yang melekat pada diri Allah itu sifat Allah. Itu Allah bukan? Allah. Jelas Allah. Enggak, sifat Allah adalah Allah. Yes. Iya, sifat Allah adalah Allah. Betul. Jadi abang 20 sifat Allah itu 20 Allah gitu. Oh enggak. Sekarang Nah, begini. inilah saya bilang, saya bilang dibedakan. sekarang itu loh, begini. Bang. Dibedakan, Bang. 20 Anda sifat keliru Allah di itu situ. beda Anda keliru. dengan Allah, Anda gitu. keliru di sana. Allah memiliki sifat dan sifatnya itu bukan individu baru. Sifatnya itu Allah bukan? Jelas Allah memiliki sifat. Sifatnya Allah itu sendiri. Ya, itu sifatnya dibedakan nggak dengan zatnya, dengan Allahnya? Enggak. Nggak dibedakan. Kenapa Betul. ada 20 sifat Allah kalau nggak Ya, dibedakan? sama seperti Anda, penyayang, Harusnya gini ya. pengasih, pemarah, pemurah. Zulkifli, Apakah sifat-sifat Anda itu adalah individu baru selain diri Anda? Kalau abang tidak membedakan 20 sifat Allah, berarti abang Mu'tazilah, karena yang Ahlul Sunnah itu membedakan Allah dengan sifatnya. Makanya Enggak, jadi enggak. 20 sifat. Nggak gitu loh, bisa. Secara logika aja sederhana. Anda ini adalah oknum yang mampu berbicara. Bang. Ada sifat kemampuan yang Anda miliki sebagai makhluk yang mampu berbicara. Sekarang apakah kemampuan berbicara Anda itu bukan Anda? Kemampuan saya untuk berbicara Bukan Anda? apakah bukan saya? Ya, itu kemampuan saya, intelijensi saya, logo saya ya ada di dalam diri saya dong. Menjadi bagian diri saya. Berarti dong. itu adalah Anda kan? Tapi bisa dibedakan dong. Oh, nggak bisa. Mana Nggak bisa dibedakan. intelijensi saya, mana saya bisa dibedakan kayak Nggak abang. bisa. Apakah bisa Allah dipisahkan? dengan sifatnya, Apakah Allah Anda dengan bisa sifatnya dipisahkan dengan dibedakan? kemampuan berbicara Anda? Tidak bisa. Nggak bisa. Berarti Makanya- kemampuan betul. berbicara Anda adalah Anda. Berarti 20 sifat itu kan tidak tidak dipisahkan dengan Allah, 20 sifat itu kan? Memang nggak bisa. Tapi Sama bisa seperti yang dibedakan tadi. nggak? Bisa dibedakan nggak? Bisa Nah, dibedakan. makanya itu Pada diri memang Allah Kristen, Bang. Itu sama bisa seperti itu seperti iman Anda. Kristen, Bang. Nah, sekarang begini, kalau itu iman Kristen, Anda memisahkan antara kalam melepas diri. Apakah Anda tahu bahwa Tuhan itu juga Maha mendengar?
Betul, tapi seperti Nah, apa nih? apakah Jangan maha mendengar Allah Nah. itu bisa dipisahkan menjadi makhluk? maha kemendengaran Allah itu beda dengan makhluk. Itu kan prinsip Islam. Loh, kan Yesus itu berasal dari kemahabicaraan Allah. Kemaha mendengar Allah apakah bisa berpisah dengan diri Allah untuk menjadi Yesus makhluk? bukan salah, enggak. Yesus itu Ini bukan dari sebenarnya. maha membicara. Loh, enggak ada. tadi katanya Itu tadi bukan katanya bisa. berasal dari Enggak firman. ada. Ya, Ya itu logos, Bang. firman. bukan sesuatu boleh yang ada bicara di mulut sedikit ya, Allah. teman-teman? Itu Firman salah. Allah adalah Allah, Abang kalam buka yang dulu. melekat pada diri Abang- Allah. Abang baca surah An-Nisa 171, dipelajari dulu. Ya, Yang saya kalimat ngerti, tuhu saya itu- paham, saya paham. Itu yang Saya kalimat ngerti. tuhu itu wahyu Allah atau bukan? Kalimat itu wahyu Allah. Wahyu Allah. Wahyu kan? Allah. Itu Betul. kekal kan? Iya, Itu betul. yang Kekal. dimasukkan ke dalam rahim Maria bukan? Oh, bukan. Oh, Nah, berarti abang salah nih. Berarti nggak pernah baca surat At-Tahrim nih berarti kalau. Waduh, Anda yang keliru, Wah, Anda yang keliru. kacau ini. Yang Anda yang gagal. Jadi gini, Allah kehendak Allah itu tidak bisa terlepas dari diri Allah. Coba baca surat At-Tahrim 12, Bang. Nanti di situ dilihat wahyu itu diturunkan ke dalam rahim Maria. Iya, Kalau ingin tahu. betul. Iya. Itu yang diturunkan sama prosesnya seperti itu. Enggak Saya tanya seperti makanya, itu. wahyu yang diturunkan ke dalam Anda rahim nggak bisa Maria sampai itu- ke sana itu pemahamannya, ciptaan nggak bukan bisa. yang diturunkan ke dalam rahim Maria di dalam surat At-Tahrim 12 itu ciptaan bukan, Bang? Ciptaan, pasti Wahyu ciptaan. kok ciptaan sih? Loh, gimana sih? Pahami dulu wahyu itu apa? Wahyu Coba. ini disampaikan kepada Maryam. Siapa yang mengantar wahyu? Roh Kudus, malaikat Wahyu, Jibril. Bang, itu bukan disampaikan, ditiupkan Lah, dalam farjah Maria. Manusia semuanya ditiupkan roh. Asal Anda tahu. Ada. Berarti abang gini, semua ruh manusia itu di dalam surah apa ya Al-Araf Apalagi? 172 itu sudah Apalagi? diciptakan Allah dari tulang subi Adam. Abang harus lihat di situ dong. Jadi gini, begini. Ayo. Bicara Nah, sedikit saya tanya nih. sekarang di surah Ah. Al-Araf 172, Ya, Isa keluar nggak dari tulang subi Adam? yes. Ah, salah nih. Ya, Salah itu nih, menurut salah saudara. nih. Ini Itu salah menurut nih. saudara. Ini Itu nggak menurut ada saudara. nih. Karena Itu yang menurut di- saudara. gini, Sekarang karena begini, yang sekarang diciptakan begini. dari Sekarang tulang saya subi tanya, Adam Kok itu- apakah Maryam, apakah Maryam itu keturunan Adam? Itu dulu. Itu dulu. Kacau ini abang ini. Oh, Anda yang kacau. Ketika Hot Al-Quran bisa mengatakan wa izhaza rabbuka mim bani Adam, apakah Maryam itu keturunan Adam? Jawab. Al-Araf ayat Maryam. 172. Ya betul lah keturunan Adam. Berarti Makanya- betul. Apakah Nah. Yesus itu dikandung Maryam? Betul. Nah, saya bilang gini, tadi Sudah. surat apa- Berarti surat Al-Araf At-Tahrim. ayat 172 itu udah benar. Gini, Gitu loh. Surat At-Tahrim tadi, wahyu itu kan ditiupkan ke dalam farjah Maria, bukan dari tulang subi Adam. Ayo. Ditiupkan kenapa? Karena dia tidak melalui proses penggabungan antara laki dan perempuan. Salah. Memang Yang bawa kok salah. yang Wa tugas Maryam bawa ini siapa? nata Yang tugas Imran. yang Itu tugas sudah bawa dijelaskan ruh siapa? seperti itu di Yang dalam tugas- surah At-Tahrim. Tugas bawa ruh janin manusia siapa, Bang? Pada yang bawa? proses ini, dengarkan. Enggak, Pada yang proses bawa ini, ruh dengar. manusia, ruh Pada janin proses manusia ini, itu tunggu, tugas jangan ke sana malaikat dulu. siapa? Jangan ke sana dulu, Nah, jangan ke ini sana dulu. berhubungan dengan itu. Kalau abang nggak ngerti yang tugas membawa roh janin Aduh. manusia itu, abang nanti salah bisa So tahu. Saya kasih tahu ya, Bisa yang bicara. bertugas malaikat bertugas untuk membawa janin manusia itu namanya malaikat Al-Arham. Itu tugasnya membawa terus? janin manusia. Nah, sedangkan yang di surat At-Tahrim 12 itu adalah malaikat Jibril yang datang. Tugas Jibril apa, Bang? Menyampaikan Menyampaikan wahyu, wahyu. betul ya? Betul. Nah, kenapa Terus? wahyu itu ditiupkan ke dalam janin Maria? Ya. Coba. Siapa yang meniupkan? Ya Jibril dong. Mm-mm. Ah. Di mana di mana dikatakan Jibril Surat meniupkan? At-Tahrim 12. Kan sudah At-Tahrim saya bilang, 12. At-Tahrim 12. At-Tahrim 12. Heeh. Di situ Ayo, dikatakan ayo, maka ayo, kami ayo, tiupkan ayo. dalam rahimnya sebagian Ya. dari roh kami. Mana dikatakan Jibril? Mana? Oke, kalau gitu siapa yang niup di situ? Kalau bukan Jibril. Ya ini tidak diceritakan. Tapi yang Justru datang ke itu. justru Yang itu datang kan Anda Jibril. justru itu Yang Anda datang mengada-ngada itu gitu. Jibril, udah jelas. Tidak diceritakan berarti Justru itu asumsi. Anda mengada-ngada gitu. Kalau tidak diceritakan berarti asumsi ya. Ya sama seperti Yesus tidak diceritakan kisahnya berarti asumsi. Wah, dia lo juga tidak ada ilmu. Diam, Arjuna kamu nggak ada ilmu. Yang datang ke Maria itu kan berupa Aku manusia mau sempurna, ini Pak. lebih Tunggu dulu, tunggu dulu. Anda membaca, Anda membawa Al-Quran, ya. Anda membawa Al-Quran. Quran surah Al-Araf ayat 172. Maryam itu dari keturunan Adam.
Betul. Oke? Dari keturunan Nah, Bani lalu Adam, kemudian Maryam itu punya tulang sulbi. Oke? Lalu kemudian ketika dia mendapatkan janin, Allah meniupkan roh ke dalam rahimnya. Kena dia sama ketika istri Anda kemudian hamil, ditiupkan roh sama. Nah, saya tanya, Kenapa roh yang Al-Quran ditiupkan ke janin Kenapa Maria Al-Quran itu, menerangkan seperti itu? Untuk sebentar, menghindari Bang. tuduhan Bani Jangan- Israel kita lihat. bahwa dia itu Kita adalah lihat. anak Kita persinahan. lihat. Makanya Roh yang baca ditiupkan ayat ke janin sebelumnya. Maria itu, Baca Janin ayat yang sebelumnya bisa yang saya ada di katakan dalam kepada Maryam saudara. dari mana? ruh yang Janin- ditiupkan ke janin janin yang- Maria itu, abang Bentar. asumsi itu dari tulang subi Adam dari mana ruh itu? Janin Sedangkan yang yang dari ada di tulang dalam subi rahim Adam Maria itu Kalau dari mana? Anda menggunakan Al-Araf ayat 172, maka semua anak keturunan Adam itu sama seperti penciptaan Isa. Janin Dalam yang arti ada kata, di- semua janin berasal dari janin. Semua Janin- berasal dari darah. Semua berasal dari Janin daging. yang maka- ditiupkan ada di itu rahim bukan Maria itu tuh wahyu, gimana? Bang. Caranya Anda Wahyu. boleh mengatakan itu Wahyu sekiranya Allah. Yesus itu berada di luar rahim manusia. Faktanya kan Janin yang tidak. berada di- Itu kan Arjuna, kamu gak ada ilmu, Jadi Arjun. pertanyaannya, Kerjamu jangan cuma janin. mengkick orang dan memute orang. Diam. Makanya Al-Quran menerangkan, Inna mathala Isa indallah kamathali Adam. Semisal penciptaan Isa Karena lu itu bagi menghujat Allah kita. sama seperti Gimana penciptaan lu? Adam. Jadi Anda nggak bisa Karena lu kemana-mana. karena Baca lu kitab menghujat. Anda, kitab Matius, karena lu kitab menghujat. Lukas. Apa yang diceritakan sebelum Maria hamil? Makanya saya menghujat Gabriel itu. datang. Karena Anda menghujat, makanya Satu-satu, aduh berisik banget. Biar aja coba. Tadi debatnya siapa? Pak Zakir, Pak Arjuna, Pak Zakir sama Pak Zuma aja coba dulu. Ya jangan berebutan. Nanti gini, apa dia yang bilang viewersnya kenapa nggak- saya mengkick. Saya mau menjawab ini dulu. Kenapa saya mengkick dia? Karena dia menghujat. Karena dia tidak menjawab, makanya dia Hujat apa? Hujat apa, Arjun? Kan, udah. Saya hujat apa? ngomong apa nih? Loh, bukan Bang kan Zulkifli ngomong apa tadi, Bang? Kasih tahu aja. Saya hujat apa? Yang di room Anda room kan dia bilang. aja. Yang di sini aja dulu. Enggak. Saya bilang apa? Ganti Anda Gak ganti. malu, gak malu mau kesini di roomnya orang, gak hargai orang. Orang lagi ngomong-ngomong, Cuma- seperti di roomnya dia. Gua lagi ngomong lu potong gimana sih? Lah, saya lagi berdialog dengan saudara ini, dokter turun, Zakir turun. Aku minta, Loh, justru Anda siapa? Turun. Loh, gua minta Anda di host, siapa? minta bicara sedikit gimana sih lu? Ya Nyebelin jadi banget. Al-Quran itu menerangkan Inna mathala Isa indallah kamathali Adam. Selesai. Semisal penciptaan Isa itu sama seperti Adam. Tidak ada yang istimewa. Semisal, Bang, semisal. Iya, itu tidak ada yang istimewa tentang kelahiran Yesus itu nggak ada yang istimewa. Adam Justru jauh itu lebih hebat gitu. istimewa. Enggak, Istimewa, sama Bang. aja. Kenapa Enggak. saya katakan Apa istimewa? istimewanya? Dia berada di Karena dalam rahim dia itu wanita. Adam nggak berasal dari rahim. ruh yang ditiupkan oleh Jibril. Itu yang istimewa. Karena tugas Jibril bukan membawa roh janin manusia. tapi Kalau membawa Anda bisa wahyu. menunjukkan Jibril meniupkan ruh, baru Anda bisa mengatakan seperti itu. Bentar, Makanya tafsirnya dulu ya. saya Bentar, katakan lihat Anda tafsirnya. itu zakar turun gitu loh. Karena tidak sesuai dengan Kita lihat Al-Quran. tafsirnya. Awas ya, kejadian Nah. ya, Bang. Saya baca Awas, tafsirnya aku ya. bicara. Silakan aja. Ini Al-Quran tidak bisa Anda bantah. Inna mathala Isa indallahi kamathali Adam. Gak bisa Anda bantah. Sesungguhnya perumpamaan penciptaan Isa bagi Allah seperti penciptaan Adam. Gak bisa. Mau bawa tafsir dari manapun, itu hanya sebatas tafsiran. Gitu. Bukan Al-Quran dia. Om Zuma, Bisa Om bicara Zuma, sedikit, Om? bentar dulu deh. Om Zuma dengar suara aku nggak Om? Dengar. Om suaranya keras banget. Om pakai mic ya. Aduh, jadi kayak ketutup gitu loh. Agak dipelanin dikit bisa nggak Om? Oke, siap. Host, Ya. host bisa Biar saya biar, bicara biar sedikit. suaranya Keras selaras ya? gitu. Iya. Host saya bisa bicara sedikit. Keras bener apa gimana? Iya, itu sakit telingaku jadinya. Oke, sorry, maaf. Suara saya memang seperti itu. Nggak apa-apa. Host, saya bisa bicara Itu sedikit. mungkin. Saking Iya. Ini Arjuna mau bicara apa dia lagi? Ini Nggak apa-apa. yang meniupkan itu Jibril saya bacain ya. Macam ada ilmu aja. Bang, Kok lu saya bacain protes ya, gua yang mau meniupkan bicara itu dikit? Jibril ya, saya bacain mau nggak? Host, Mau nggak? kok lu protes sih? Gua minta di host, gimana sih lu? Salah ini, salah pencet. Kan yang debat kan tadi Pak Zakir naik sama Pak Zuma kan? Iya, silakan. Ya aku bisa bicara dikit nggak host? Saya bacain ya, sebentar aja. Di tafsir Jalalain ya, Bang.
Ini yang siapa yang meniup? Kita lihat. Abang buka nanti di tafsir Jalalain juga boleh. Ya, silakan. Dan Maryam, ini ada tulisan dan Maryam dalam kurung. Lafal ini diatafkan kepada lafaz Imratu Firaunah, putri Imron yang memelihara kehormatannya, menjaga kehormatannya. Maka kami tiupkan ke dalam rahimnya sebagian dari roh kami, yakni malaikat Jibril. Ia meniupkan ke dalam kerah bajunya. Ini malaikat Jibril bukan, Bang? Itu tafsir kan? Tafsir Jalalain. Iya, nggak masalah. Tidak Abang masalah. berbeda pendapat dengan Jalalain. Bukan berbeda pendapat, itu tafsiran iyalah, beliau. Nah, ini itu kan tafsiran tafsir beliau, Jalalain. tapi Al-Qur'an saya mengatakan inna masalah Isa indallahi kamathali Adam. Sama Tafsiran antara Abang berdasarkan penciptaan dari Adam mana? dan Di penciptaan surat At-Tahrim Isa. ini Abang ngambil tafsiran dari mana? Lah, ini Ali Imran. Ini ayat suci Al-Qur'an, itu tafsiran. Kedudukan ayat suci Al-Qur'an jauh lebih tinggi daripada tafsiran. Saya lebih percaya Al-Qur'an daripada tafsir. Baik, Abang mengambil tafsiran siapa, ulama siapa di dalam surat At-Tahrim 12 ini? Yang Anda ingin mengatakan itu malaikat Jibril? Silakan Ya, aja. memang malaikat Emang Jibril. kenapa kalau malaikat Jibril rupanya? Tadi Abang Meski- bilang bukan. Tadi yang Abang bilang yang meniup bukan malaikat Jibril. Tunjukkan buktinya bahwa itu Ya, malaikat Jibril. kan Ini 20 di dalam pemahaman kami umat Islam ya, yang memiliki tugas untuk meniupkan ruh itu kan Anda sudah sebutkan tadi. Siapa namanya? Malaikat siapa? Arham. Ah, itu tahu. Itu tahu. Itu tahu. Yang ngasih tahu aku kok itu tahu. Itu dijelaskan dalam hadis Bukhari dan juga di dalam hadis Muslim. Oke? Oke, ya, paham lalu ya? menurut Abang yang meniup itu siapa? Selain dari tafsir Jalalain. Ya, malaikat Arham lah. Kan dia Mana? punya tugas untuk meniupkan kemudian ruh di dalam jiwa manusia, dalam jasad manusia. Saya bacain lagi nih tafsir Ibnu Katsir ya. Saya bacain Astagfirullahaladzim. Itu Yaitu tafsirannya melalui dia. malaikat Jibril, Itu karena tafsirannya sesungguhnya dia. Allah mengutus Jibril kepadanya dalam rupa seorang manusia yang sempurna Apa sih? Nggak memerintahkan ngerti, kepada nggak ngerti Jibril tafsiran agar orang ini meniupkan ke rupanya. dalam baju kurungnya. Ini yang meniup malaikat Jibril sama. Itu tafsirannya siapa? Ini tafsir Ibnu Abbas. Iya, sudah selesai. Menurut tafsir Ibnu Abbas, yang meniupkan adalah malaikat Jibril. Nah, sekarang tafsiranmu apa, Bang? Saya nggak menggunakan tafsir. Saya mengatakan bahwa malaikat yang memiliki tugas meniupkan ruh ke dalam janin itu adalah Al-Arham. Itu di tafsir mana? Nggak ada tafsir-tafsiran. Itu Astagfirullahaladzim. di hadis Bukhari dikatakan seperti itu. Ini berarti Abang bikin tafsiran sendiri kalau gitu. Enggak, rujukan Abang sebenarnya tafsir ini rujukan Abang tafsir yang klasik itu siapa? Yang Anda menurut Abang lucu ya. kompeten? Anda lucu. Tidak semuanya tafsiran ulama itu harus digunakan dalam memahami Al-Qur'an. Karena ini yang Siapa nafsir yang orang mengatakan sembarangan loh, siapa Bang. yang Ini- mengatakan bahwa Al-Qur'an itu harus berdasar terhadap tafsir? Siapa? Ilmu dari mana itu? Loh, terus apa gunanya para penafsir yang ada di Nah, dalam mereka hanya menafsirkan, kami hanya memahami. mereka bodoh ketika menafsirkan. Preming. ketika Ibnu Katsir Kami bukan mengatakan Kristen. bahwa begini, ketika Kami bukan Ibnu Katsir Kristen. mengatakan Jadi ketika kemudian bahwa mereka orang yang Kristen itu meniupkan itu ada yang adalah menuliskan Jibril, berdasarkan itu hasil menurut penyelidikan Abang salah. langsung diimani. itu menurut Abang salah kan? Ketika Ibnu Katsir Loh, yang mengatakan bahwa salah itu ada siapa? Jibril. Yang mengatakan berarti- salah siapa? Berarti ini betul, kata Ibnu Katsir betul. Yang mengatakan betul siapa? Loh, jadi gimana? Salah bukan Nah itu Quran tafsiran. Bukan. Itu Bang, tafsiran. Astagfirullahaladzim. Nggak ngerti tafsir dia ini. Bang, di Quran itu juga Jibril yang datang ke Maryam, toh? Doh. Iya betul. Itu di surat Iya, Maryam betul. sama. Iya itu betul. Jibril. Iya. Tetapi Iya, tidak terus- dikatakan bahwa Jibril yang meniupkan kan? Itu Oh, hanya jadi yang datang tafsiran bukan? Jibril, Ditafsir, jadi yang datang dikatakan- Jibril, Iya sebentar, sebentar. ditafsirkan. Jadi Iya. yang datang Jibril, sebentar, yang datang Jibril yang niup orang lain lagi. Jibril, Jibril, malaikat yang lain. Jibril datang menyampaikan wahyu. Mhm. Terus Oke. Menyampaikan Nah, wahyu. tugas menyampaikan ruh siapa? Jibril mau jadi ada menyampaikan dua. wahyu, Jibril wahyu. Jibril. Enggak, Ya. jadi Udah, ada dua udah yang kita datang tinggalkan sana. Udah, kita tinggalkan sana. Artinya Tinggalkan gini, Gimana? Gimana? kalau Anda menggunakan Jibril, Bukan ke oke, sana karena tidak silakan. dijawab, begitu Silakan maksudnya. Anda menggunakan Jibril. Terus apa korelasinya dengan ketuhanan Yesus yang adalah Justru manusia? itu. Yang Ini jelas, saya terangkan, loh, saya kok terangkan. justru itu gimana? Jibril kan itu ditugaskan oleh Allah untuk Ya. menyampaikan dan membawa wahyu. Seperti Jibril mengambil wahyu firman Allah itu dari Baitul Izzah ditaruh dan diletakkan di dalam hati Nabi Muhammad. Betul nggak? Iya.
Ya, Itu tugas terus? Jibril ya. Nah, ini Terus? Jibril ujuk-ujuk datang kepada Maria, meniupkan ruhnya. Ruh itu adalah ruh wahyu ke dalam janin Maria. Mana ayatnya? Ayatnya Apa? mana? Bang, Aduh. Aduh kan? Bang, Aduh. udahan dulu. Memang Gua panggil. sakit. Ya. Gua udahan dulu. Ya. Sorry ya, Bang. Ya, di sini juga sudah Awas loh ya, ini gua bahas sudah. dendam sama lu, Bang Bang Zulkifli. Udah Bang, Bang Di Zuma sini udah silakan azan. dulu. Di sini udah azan. Oke Bang. Saya pamit sholat dulu ya, Bang. sebentar. Iya, Sama-sama, saya Bang. maghrib Thank you dulu. ya, thank you, Bang, ya. Aku mau bicara di Iya, abis ini saya masuk lagi ya. Oke ya. Iya, Aku Om. mau menjelaskan Oke, saya maghrib mengenai dulu. ini, Abis ini saya masuk lagi. apa yang di framing Oke. itu yang Ya, Arjuna. Oke, assalamualaikum. Selamat sore. Ya, oke, sahabat-sahabat sekalian, kita sudahi dulu ya karena di sini udah azan. Yang pasti teman kita tadi yang mengaku Zakir Naik itu mencoba untuk menakar sejauh mana kebenaran Al-Quran terkait Nabi Isa alaihissalam. Kemudian dia mencoba untuk menggagalkan ayat suci Al-Quran yang mana Allah sudah mengatakan inna matala Isa indallahi kamatali Adam. Proses penciptaan Isa itu sama aja dengan penciptaan Adam alaihissalam. Khalaqahu min turaba thumma qala lahu kun fayakun. Ya, tidak ada yang istimewa di sana. Dalam arti kata, ketika keistimewaan ini diukur kemudian mendudukkan Nabi Isa alaihissalam itu kelak menjadi Tuhan, itu nggak ada. Jadi si Kristen ini mencoba untuk silat lidah, memutar-mutar, menyangkal ketuhanan Tuhannya sendiri. Tapi pada prinsipnya, secara tidak langsung dia mengatakan bahwa pada sisi Yesus itu ada sisi keilahian. Jadi ini Kristen model munafik. Saya katakan model munafik karena jelas dikatakan bahwa sisi Yesus masih memiliki sisi keilahian. Artinya bahwasanya secara tidak langsung dia mengakui Yesus itu adalah ilahi. Kalau Yesus ilahi berarti dia adalah Tuhan. Ya sama aja berarti. Ya, sama aja berarti. Artinya dia hanya ingin menyesatkan dengan cara yang dia punya, dengan metode yang dia gunakan. Nah, tadi kita sampaikan ke mereka bahwasanya Yesus Isa alaihissalam mau seperti apapun model penciptaannya, bagi kita itu udah final. Ya, memang Al-Quran mengatakan demikian, bahwasanya keturunan Adam itu dikeluarkan dari tulang sulbi. Dan itu betul, nggak ada yang memungkiri itu. Kehamilan Maria menunjukkan bahwa Maria punya tulang sulbi. Dan memang Maria ini adalah keturunan Adam alaihissalam. Kenapa kemudian dikatakan bahwasanya dia ini harus seperti yang dia inginkan? Bahwa Maria diterangkan di dalam Al-Quran 157 ya, dari surah An-Nisa seperti yang mereka terangkan, seperti yang mereka inginkan. Karena Al-Quran memang mengatakan seperti itu. Wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa bin Maryam Rasulullah wa ma qatalu wa ma salabu. Kenapa diawali dengan kata seperti itu? Karena memang ayat sebelumnya dikatakan wa bi kufrihim wa qaulihim ala Maryama buhtana azima. Dan kami hukum juga mereka karena kekafiran mereka terhadap Isa dan tuduhan mereka yang sangat keji terhadap Maryam. Mereka orang-orang Yahudi pada masa itu menuduh Maryam ini hamil di luar nikah, menuduh Maryam ini berzina sehingga anaknya adalah anak zina. Wa bi kufrihim wa qaulihim ala Maryam buhtanan azima. Mereka dihukum kafir. Mereka dihukum. Kenapa? Karena mereka menuduh ya, Nabi Isa itu anak zina dan menuduh Maryam ibunya adalah pesina. Makanya Allah menceritakan kronologi kelahirannya dia. Makanya Allah menjelaskan kronologi kehamilan dia, supaya orang-orang Yahudi tahu bahwa Yesus bukan anak zina dan Maryam bukan pesina. Itu yang ingin dikatakan oleh Al-Quran. Tapi dimanfaatkan oleh Zakar Turun tadi untuk dia jajakan bahwa Yesus itu ilahi dan ujung-ujungnya dia adalah Tuhan.
Itu endingnya di situ. Padahal Al-Quran menerangkan ini untuk menutupi tuduhan bahwa Maryam itu adalah pelaku pesina. Maka Allah menceritakan terinci tentang kehamilan beliau, tentang apa yang dikatakan oleh Al-Quran terhadap beliau. Makanya dikatakan, ya ahlal kitab, la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allahi ilal haqq. Innamal masihu Isa bin Maryam Rasulullah wa kalimatuhu alqaha. Kenapa dikatakan wa kalimatuhu? Kenapa? Apakah karena dia itu adalah kalam itu sendiri? Bukan. Tetapi maksudnya Maryam itu hamil atas kehendakku. Wa kalimatuhu itu artinya atas perintahku, aku yang menginginkan dia hamil. Bukan karena dia berzina, bukan karena dia itu melakukan satu sifat pencabulan, tidak. Tetapi itu berasal dari kalimatuhu, dari kalimat kami, dari perintah kami, dari keinginan kami. Nah, lalu kemudian dikatakan oleh Allah, alqaha ila Maryama wa ruhum minhu. Lalu kemudian kehamilannya itu setelah diperintahkan hamil, kami yang meniupkan roh ke dalamnya sehingga dia punya janin itu hamil. Artinya bahwasanya saya yang membuat, saya yang menginginkan bahwa dia hamil. Kemudian pembuktian daripada kehamilannya bukan diproses dari terbentuknya dari sperma laki-laki dengan ovum perempuan, bukan. Melainkan kami ciptakan dari sulbi Adam, kemudian mujizat, kami tiupkan ruh ke dalamnya sehingga dia hamil. Dan itu terjadi. Dan itu tidak ada kemudian aspek perzinahan, tuduhan. Jadi Al-Quran datang menerangkan untuk kemudian mengkanter tuduhan orang-orang Yahudi. Tetapi ayat ini dimanfaatkan oleh Zakar turun untuk kemudian memanfaatkan, menuhankan manusia Yesus, bahwa dia punya sisi keilahian. Apa buktinya? Dikatakan wa kalimatuhu. Padahal itu adalah untuk mengkanter orang-orang Yahudi yang menuduh bahwa Maryam itu pezina. Makanya dikatakan fa'aminu billah wa rusulih wala taqulu thalatha intahu khairal lakum innamallahu ilahu wahid subhanahu ayyakuna lahu walada lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa kafa billahi wakila. Itu yang diterangkan oleh Al-Quran. Makanya ada seruannya, janganlah kamu mengatakan Tuhan itu ada tiga. Berhentilah dari ucapan itu, lebih baik bagimu. Sesungguhnya Allah Tuhan yang Maha Esa, Maha Suci, dia dari anggapan yang bahwa dia mempunyai anak. Miliknya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan cukuplah Allah sebagai pelindung. Ini yang diterangkan oleh Al-Quran. Zakar turun mencoba tampil beda untuk mengais-ngais ayat suci Al-Quran, mendudukkan Yesus ini ya sebagai Tuhan. Tapi tidak akan bisa. Sekali lagi, tidak akan bisa. Selama kita masih ada, kita akan terus mengkanter pemahaman-pemahaman jahiliyah yang mereka gaungkan berdasarkan Al-Quranul Karim. Sekira begitu. Sementara saudara-saudaraku, kesimpulannya bahwasanya keberadaan Al-Quran menerangkan ditiupkan roh, kemudian diinformasikan malaikat Jibril datang kepada Maryam, lalu terjadi proses kehamilan, itu untuk mengkanter tuduhan orang Yahudi, bukan untuk menjelaskan bahwa Yesus itu punya sisi keilahian. Hanya karena mereka adalah ajaran paganisme, Helenisme, politeisme, sehingga dia mengais kitabnya orang Yahudi, ada nubuatan, dan juga mengais Al-Quranul Karim tentang kalimatuhu waru minhu dan seterusnya. Itu adalah ajaran paganisme yang mengambil dua kitab dari Islam dan juga Yahudi untuk mendudukkan Tuhan mereka yang malu-malu mengakuinya secara mutlak bahwa Yesus itulah Tuhan itu sendiri. Saya kira demikian untuk sementara karena di sini sudah maghrib. Terima kasih atas perhatian sahabat-sahabat semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tauhid, salam satu Tuhan, Allahu Akbar.